selaku wakil pengembangan diri SMA Negeri Mojokerto, Bapak Ibu wali kelas khusus kelas 10 fase E, Bapak Ibu perwakilan dari guru BK, Bapak Ibu dari perwakilan guru model SMA Negeri Mojokerto yang saya hormati, anak-anak sekalian, ketua dan wakil ketua kelas memperoleh dalam rangkaian program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya Angkatan 9 di Kota Mojokerto. Saya sebagai tim CGC Angkatan 6 Kota Mojokerto di SMA Negeri Mojokerto, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang kemarin mohon maaf melalui janji saja WA kami mohon izin pelaksanaan ini. Yang sejujurnya sebenarnya pelaksanaan ini bisa dilakukan di sekolah manapun. Tapi karena kami alhamdulillah ada 4 orang lulus dalam TGP dan sudah melalui rangkaian di kelas yang selama 5-6 bulan dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 bulan Bapak Kepala Sekolah. Yang semuanya kami lakukan terkadang kami menyita waktu kegiatan pembelajaran dan mungkin kami lakukan sampai dengan tengah malam. Dan insya Allah apa yang kami lakukan semua ini untuk perbaikan pendidikan dan kami mohon izin sebagai agen perubahan untuk di tingkat nasional. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak yang telah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan di SMA Negeri Mojokerto bisa berdampingan antara program sekolah penggerak dan program guru penggerak yang dilaksanakan oleh kementerian. Dan sebagai apresiasi tahun ini untuk calon guru penggerak SMA Negeri Mojokerto pada angkatan ke-6 adalah calon yang terbanyak. Ini kami sampaikan, jadi yang lain itu hanya 3, ada 2, ada yang bahkan 1 orang dan ada yang tidak punya calon guru penggerak untuk angkatan ke-6. Dan di Kota Mojokerto khusus di SMA 5 ini ada 4 calon guru penggerak. Bapak Kepala Sekolah mohon nanti berkenan membuka kegiatan ini dan insya Allah akan kami langsungkan dengan acara
yang nanti bernuansa apa yang harus dilakukan, dan insya Allah penerapan budaya positif ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suradi dan Ibu Titi Arianti, ini adalah implementasi dari P5 yang dilakukan anak-anak, yaitu profil penguatan belajar Pancasila. Sebagai implementasi dan harapannya, mohon izinkan kami beserta tim, yaitu Ibu Desi Novitasari, nanti ada Ibu Tuti Susanti, ada Bu Siska Ayunika dan saya sendiri untuk mencoba mempelopori apa yang telah kami lakukan dan ini kami perbuat bersama Ibu. Atas izinnya kami mohon ucapan dengan segala setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman dari SMA Negeri Lubulingau. Terima kasih, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau kami hari ini mengganggu kegiatan belajar, khususnya ketua dan wakil ketua dari kelas fase E. Itu sasaran kami di SMA Negeri Lubulingau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari Ketua Tim Calon Guru Penggerak Angkatan 6 SMA Negeri 5 Lubulingau. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pengimbasan penerapan budaya positif di SMA Negeri 5 Lubulingau. Kepada Bapak Haji Jamaluddin Magister Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua yang sama-sama kita hormati dan diperbanggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Suradi, Bu Arianti, yang hormati Ketua Tim dan anggota, Bapak Ibu wali kelas, anak-anak semua yang kami banggakan. Mengawali sambutan dengan bagainya, mari kita berterima syukur kepada Allah Taala atas selama dari kita masuk dengan kesempatan kesehatan, sehingga dengan bagainya kita dapat bersilaturahim dan mengikuti pembukaan, pengimbasan penerapan budaya positif guru penggerak di SMA Negeri 5 Lubulingau. Salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dilakukan oleh Ketua Tim. Pengimbasan ini kita akan coba berawal dari sekolah kita dan sekaligus kita membangun P5 yang disampaikan oleh Ketua tadi, program penguatan profil penguatan program pelajar Pancasila. Dan anak semuanya silakan nanti diikuti bersama juga dengan Bapak Ibu wali kelas yang insya Allah akan kita ikut sertakan untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 6. Angkatan kedua kemarin kita juga yang terbanyak. Harapan kami mudah-mudahan semua guru kita itu sudah ikut semua nantinya. Artinya nanti apapun kita lakukan persepsinya sama. Kalau bisa penerapan budaya positif ini juga diimbangi dengan penerapan budaya berpikiran juga positif. Berpikiran juga positif. Jadi saya dengar ada lagu-lagu yang memberikan semangat kita semua. Dan ketika sudah semua guru kita menjadi guru penggerak, roda perjalanan pembelajaran kita terus bergerak. Begitu juga pelajar profil belajar Pancasila kita. Karena saya lihat dari 827 siswa kita belum nyampe 50% yang bermain di profil belajar Pancasila. Namun itu sudah sedikit. Karena memang kita masih sedikit guru penggerak kita. Mudah-mudahan dengan calon guru penggerak angkatan ke-6 ini semakin banyak guru penggerak kita di SMA Negeri Lubulingau, maka akan semakin cepat roda perputaran menjadi profil pada Pancasila itu sendiri. Karena mungkin ada di antara guru-guru kita yang belum diimbas, belum dipaham bagaimana dengan program kurikulum mereka ini. Karena itu
atas nama pribadi dan pimpinan berterima kasih kepada tim yang telah memulai memberikan kusuk untuk menggerakkan guru-guru kita. Jadi kalau sudah semuanya menjadi guru penggerak, maka satu persepsi kita akan semakin maju. Nah, itu terima kasih. Mudah-mudahan calon guru penggerak angkatan 6 ini semuanya lulus tentunya. Mohon doa semuanya. Bapak Ibu saya hormati, memang pada tatanan menjadikan budaya positif secara perlahan-lahan. Tidak mudah Bapak Ibu menjadikan budaya positif, tapi kita akan mencoba menularkan itu. Tambah lagi dengan budaya berpikiran positif. Di samping budaya positif, ada juga berpikiran positif. Kalau kita terus berpikiran negatif, maka semakin menurut otak kita. Dan insya Allah otak kita akan selalu sehat kalau kita selalu berpikiran positif. Jadi di samping penerapan budaya positif, harapan kami mudah-mudahan warga sekolah SMA Negeri 5 Kota Lubulingga juga berbudaya berpikiran positif. Buat saya hormati, sengaja saya hanya datang Bapak Ibu, kalau nggak dituruti secara fisik aku capek. Jam 5 subuh tadi katanya baru nyampe dari Palembang, melakukan apa? Melengkapi berkas sertifikasi Bapak Ibu, juga ada beberapa pertemuan pembinaan Pak Kadis. Kita akan saya sampaikan nanti hasil pembinaan Pak Kadis waktu yang akan datang. Karena ini semua untuk kita semua, maka berusaha untuk hadir. Tadi dilaporkan ada beberapa guru kita yang sudah cepat pulang, maunya tidak seperti itu. Kita sama-sama. Jadi barangkali akan datang ke Surabaya. Boleh kalau yang nanti kalau keluar Bapak. Ini saya barangkali akan sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengimbasan penerapan budaya positif guru penggerak untuk calon guru penggerak angkatan 6 Kota Lubulingga di SMA Negeri 5 Kota Lubulingga dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Lubulingga, Bapak Haji Jamaludin Sarpedingan atas kata sambutannya sekaligus membuka acara penjelasan guru penggerak mengenai penerapan budaya positif di SMA Negeri 5 Lubulingga. Baiklah, kita ke acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu mengenai penindakan nanti akan disampaikan secara bergilir oleh yang pertama nanti Bapak Suroto, yang kedua Ibu Siska, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat nanti Ibu Yesi. Kita
Yang pertama, ini tentunya yang pertama yang perlu Pak berikan sebagai uji coba kita anak sekalian di kelas fase E terutama ya untuk waktu ini pembahasan bahwa kita sudah menerapkan P5 untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Artinya apa? Dalam penguatan itu harapan pemerintah ya, melalui program guru penggerak dan program sekolah penggerak ini diharapkan anak sekalian itu kembali kepada pendidikan yang bersangkutan yang perlu disusun. Jadi perlu disusun dan ditata dengan rapi. Apa yang sudah dijalankan selama ini? Mungkin anak-anak merasakan ya adanya hukuman dari sekolah, betul? Betul, ada yang merasa dapat hukuman dari sekolah? Ya, di SMA 5 juga sudah membudayakan ada sistem poin, betul? Nah, tetapi ternyata ada perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi. Yang sekalian, mungkin yang hari ini Pak misalkan di beberapa hari ini kalian lihat ada yang datang terlambat disuruh pulang. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, artinya ada sesuatu yang telah dibicarakan atau dirundingkan oleh kita semua. Mungkin pagi-pagi kita terlambat guru olahraga kita, ambil saja guru olahraganya siapa kelas 10. Nah, Pak Haji sudah mulai kegiatan pemanasan dan kalian terlambat. Kalian disuruh keliling 5 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, mengapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Mengapa itu bukan hukuman? Karena Pak Haji, ya kalian terlambat, kamarnya sudah selesai, tapi kalian tetap suruh keliling 5 kali. Mengapa itu bukan hukuman? Karena pelajaran PJOK wajib pemanasan sebelum mulai kegiatan pembelajaran yang sistemnya di luar. Tapi kalau di dalam tidak seperti itu ya. Sekarang ada yang terlambat ke sekolah, tergopoh-gopoh pakai bajunya bagus, seragam biru putih, topi dan semuanya dipakai. Ternyata pakai sepatu bukan warna hitam. Oleh Ibu Titi dipanggil dan sepatunya disita. Itu hukuman bukan? Hukuman bukan? Bukan. Itu konsekuensi karena kita wajib pakai sepatu hitam, ya. Jadi bukan hukuman, ya. Mana yang disebut hukuman? Ada yang bisa kasih contoh? Ayo, mana yang bisa disebut hukuman? Ada yang bisa kasih contoh? Dari OSIS mungkin? Boleh silakan dari OSIS. Yang merasa kalian itu ya, boleh Mas. Memanjat pagar? Memanjat pagar. Hukumannya bukan memanjat pagar. Oh. Ayo, hukuman bukan memanjat pagar, itu sudah masuk di poin kita. Jadi kalau dipanggil SP itu namanya konsekuensi. Ya, karena apa? Sudah tertulis sebelumnya, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ayo, siapa yang bisa ya? Apa hukuman? Tidak mengerjakan PR, betul ya. Tidak mengerjakan PR. Kenapa? Di sebelumnya itu tidak ada kesepakatan harus mengumpul tepat waktu dan selanjutnya. Jadi harus bisa bedakan. Artinya setelah ada hukuman itu apa yang harus dilakukan? Timbul kesadaran harus melakukan. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini menagih tugas anak tidak ngumpul dan selanjutnya. Tumbuhkan dulu institusinya Bapak Ibu. Apa? Sadarkan bahwa itu adalah kewajiban yang harus dibuat. Nah seperti hari ini kami CGP nanti akan meluncurkan Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Suradi, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari peraturan sekolah baik tertulis di poin, peraturan sekolah yang telah dibuat oleh guru-guru mapel, tetapi dibiasakan nanti Bapak Ibu ya. Jadi kita akan biasakan, misalnya ini nanti Ibu Hajaika di wali kelas berapa? E3. Jadi Bu Hajaika nanti akan menelaah Pak Haji Suladi di kelas itu kira-kira apakah keyakinan kelas yang bisa dibentuk. Jadi keyakinan kelas ini labelnya lebih tinggi daripada peraturan sekolah Pak Haji Suladi. Karena itu akan dilakukan dengan itu. Kita ambil contoh saja, keyakinan kelasnya yang simpel aja sederhana. Misalnya kami
harus berpakaian rapi. Kami ini banyak adik-adik, berarti Bapak Ibu guru, wali kelas, dan anak-anak yang ada di kelas itu. Jadi nggak disuruh-suruh lagi, kenapa? Itu sudah menjadi komitmen bersama. Tapi kalau peraturan sekolah pasti ada kok. Ditulis oleh Pak Haji Suradi, ditekankan oleh Bu Titi, anak-anak rapi, tidak pakai ini dihukum. Itu karena apa? Terdapat konsekuensi karena apa? Sudah ada dilakukan. Tapi kalau keyakinan kami tidak, nanti bisa melambat ke guru BK ya Ibu Putri. Di sana dibuat ada keyakinan sekolah. Nah silakan lebih levelnya naik lagi. Apa yang bisa dibentuk kira-kira? Mungkin begitu dipanggil Bapak Ibu guru langsung datang. Nah itu sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan pada anak sejak dini. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi nanti budaya positif ini kami cobakan. Tidak banyak yang bisa sampaikan, tidak banyak yang bisa kami perbuat, Bapak Haji Suradi, Ibu Titi, tanpa adanya kekuatan kita bersama. Jadi tujuan kami hari ini nanti teman-teman akan menambahkan kepingin supaya budaya positif apa saja di SMA 5 ini nanti kita akan rekam dari mulai per kelas Pak Haji Suradi, akan dibuat kesepakatan di kelas itu ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelas. Artinya kalau dibuat sepakatan maka harus dilakukan tanpa ada komando dari siapapun. Jadi nanti akan dikaji oleh beberapa kelas masing-masing. Kami mohon maaf nanti hanya sampelnya dari Bapak Ibu yang sudah TGP dulu karena sudah melihat kondisi kelasnya. Tapi kalau yang nanti kelas-kelas lain Bapak Ibu wali kelas ini yang ada hanya Ibu Cici, Ibu Siska Edi dan Ibu Ajelga. Nanti silakan, nanti akan kami cetakkan leadernya. Silakan Ibu rekam dulu kira-kira apa nanti kesepakatan kelas kita seperti itu. Nah terima kasih itu dari saya, nanti disampaikan dengan teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi adalah perwakilan ketua kelas, perwakilan wakil ketua kelas dan perwakilan OSIS, kita akan mencoba bagaimana di SMA Negeri Maluku Linggau ke depan mulai ditetapkan sebagai sekolah penggerak, sudah berjalan 3 bulan, berlangsung 4 bulan, dan pembiasaan baik yang nanti akan kami bawa akan mengembalikan lagi Bu Haja ini pembelajaran seperti dulu. Mungkin Bu Titi memanggil dari jauh saja sudah datang, meminta tolong dari jauh sudah datang. Nah itu yang dirindukan pemerintah melalui program guru penggerak ini. Dan ditambah itu profil pelajar Pancasila ini mendukung anak-anak sekalian kreatif, melepaskan tadi salah satu kalimatnya ego. Ego itu banyak, ego ekonomi, ego masyarakat, ego agama masing-masing, ego budaya masing-masing. Jadi kita saling bahu-membahu menjadi pelajar emas di tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kita hari ini kepada Bapak Suroto, Bapak Suradi dan Ibu Titi atas kesempatannya serta kawan-kawan semua yang di Jawa Timur dan teman-teman saya yang sekarang sudah menerima ilmunya di kelas B SMA Negeri Maluku Linggau. Hari ini selain tadi Bapak sudah menyampaikan tentang kebudayaan kelas dalam pelaksanaan paradigma pembelajaran sekarang itu ada beberapa poin-poin penting yang mengalami pergeseran. Tadi sudah disebut Bapak, hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini nih yang namanya profil pelajar Pancasila harus bisa berpikir kritis. Ya, ketika saya melakukan sesuatu itu akan berdampak terhadap sesuatu. Ya, itu tuh. Ini dulu nih akar dari yang namanya pelajar Pancasilanya dulu. Oke, kelas. Ibu menyapa ibunya dulu ya. Nah, di dalam pembelajaran kita sekarang ada pergeseran tentang pergeseran paradigma berpikir yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin kita mengajarkan anak itu berfokuskan pada materi, berfokuskan pada hasil, maka sekarang kita berfokuskan pada proses.
terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, anak-anak istimewa kita yang ada di belakang ini, calon-calon generasi emas kita ini terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, Pak Suradi, Bu Titi, ini sesuai dan sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam sekolah penggerak kita yang namanya pembelajaran berinterpretasi. Nah, Bapak Ibunya dulu ya, Ibu sapa ya. Kalau kita berkata tentang perubahan paradigma, guru sekarang itu ibaratnya itu seorang petani, Bapak Ibu. Anak itu ibaratnya biji jagung. Tidak semuanya bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak kita. Akan tetapi jika kita rawat biji jagung tersebut, maka dia pun akan mengikuti perkembangan yang bagus. Nah, perubahan paradigma yang mana lagi yang kita harus tekankan pada pembelajaran mendidik siswa-siswa kita sekarang? Bapak Ibu tolong tekankan bahwa anak-anak sekarang harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau semula telunjuk kita ini ketika kita menunjuk akan lancip sekali dan berupa hukuman, Bapak Ibu mulai dari sekarang membiasakan untuk merubah telunjuk ini tidak menjadi lancip lagi dan sebagai penghukum, akan tetapi kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Telunjuknya kita kepalkan, akan tetapi kita kasih solusinya. Kita ajak dia berpikir, kita ajak dia berkembang pikirannya. Apa sih dari yang dia lakukan? Dia lakukan nih, pekerjaan dia lakukan ini menimbulkan apa? Kemudian apa yang harus dia lakukan lagi? Nah, jadi nggak harus tunjuk kita lancip sekali, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya ibu kan sayang sama kalian kelas, ya itu. Perubahan yang berikutnya adalah Ibu, Bapak, tolong tekankan pembelajaran sekarang berpihak kepada anak. Nah, kalau kita ngomong berpihak kepada anak nih, Bapak Ibu, mohon dengan sangat ketika kita mengadakan tugas, sesuaikan dengan kemauan dan kemampuan seorang siswa itu. Jadi bukan ini loh Kak, wah Bu Siska enak kalau saya nggak mampu nggak kumpul tugas, ada keyakinan kelas kita. Nggak gitu juga caranya, ya. Tetap ada kumpul, akan tetapi dibebaskan. Kalian itu sanggupnya sebagai bentukan kreasi kalian, ada yang B aja, B wow, B plus plus atau wow. Nah, sisi mana yang dihidupin dalam profil pelajar Pancasila? Sisi keren, bernalar. Nah, ini nih. Jadi Bapak sudah mulai ada perubahan di dalam siswa-siswa SMA Negeri 5 Lubulingga tentang cara berpikirnya. Tidak mulai mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi nah, kalau tadi Ibu sudah menyapa Bapak dan Ibu guru kalian, saya akan menyapa kalian, generasi emasnya kami. Kalau di dalam pembelajaran kita ini ada lagi yang namanya budi pekerti. Ya, kalau kita ngomong tentang budi pekerti, Ibu rasa udah tahu semua ya. Budi pekerti pun akan menuntut kalian menuju jalan sukses. Ya, tolong tanamkan nah, sepinter apapun kita, jika tidak ada budi pekerti, hasilnya akan kosong, tidak berguna. Ya, kepintaran kita, kemampuan kita akan sangat dihargai jika budi pekerti pun bertumbuh dengan tempatnya. Ya, nah ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika kami mengajarkan pendidikan berparadigma berpihak kepada kalian, mohon Ibu tekankan kembali. Apa-apa yang menjadi keyakinan kelas itu harus benar-benar diyakini. Ibu tanya nih, kalian lebih suka peraturan atau keyakinan?
Kalau peraturan di dalam domain pikiran Anda itu apa ya? Kewajiban, harus. Tidak melakukan hasilnya adalah hukuman, sanksi. Tapi kalau keyakinan, enak nggak? Konsekuensi. Artinya ketika kita melakukan sesuatu akan menimbulkan sesuatu. Ya, ketika kalian melakukan sedikit kesalahan, seorang guru itu akan berusaha untuk mengatakan ke kalian, bisa tidak kalau kesalahan itu diperbaiki. Nah, lebih enak tidak seperti itu. Nah, ini baru bisa berjalan kalau sudah mulai tumbuh budi pekerti. Ya, jadi ketika Bapak Ibu kalian sudah mulai berubah paradigma pengajarannya, mohon anak-anak generasi emas kami berubah pula karakternya menuju budi pekerti yang lebih baik. Ya, jadi ada keseimbangan pengajaran di dalam SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Enak tidak seperti itu? Lebih enak kalau gurunya tegang, kasih hukuman, atau bertanya kepada kalian, bagaimana seharusnya tindakan kalian yang diambil? Nah, lebih enak bertanya daripada ibu guru yang kasih ya, daripada kami yang memberikan. Nah, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau idenya berasal dari kalian, keyakinan kelas diatur oleh kita satu kelas ini, maka enak tidak? Enak. Mau kita seperti itu? Oke, jadi udah dapat ya. Kalaupun kita jadinya perubahan paradigma, ibunya harus berubah, anaknya pun harus berubah. Nah, budaya positif. Tadi kata Bapak Kepala Sekolah, budaya positif pun harus dibarengi dengan pemikiran positif. Ya. Nah, kalau tadi Pak Suroto sudah berpanjang lebar mengatakan bahwa yang namanya kita harus berbudaya positif. Nah, di sini, budaya positif itu lebih cenderung dengan yang namanya pembiasaan positif. Itu tanya dulu nih ke kalian. Saya tanya dulu ke kalian. Kita sudah ada pembiasaan positif belum? Literasi. Kenapa? Literasi. Satu. Ada lagi? Mading kelas. Apa lagi? Ngaji di pagi hari ya. Pembelajaran positif, kebiasaan positif. Ada lagi yang selalu dilakukan oleh para gurumu di pagi hari. Senyum, sapa, ya. Budaya positif berawal dari yang namanya pembiasaan yang bernilai positif. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan kegiatan yang positif, maka pun budaya positif akan berakar di SMA kita. Enak tidak? Enak ya. Simpel, tapi simpel sederhana yang kita lakukan, akan tetapi dampaknya itu besar untuk diri kita. Ya, besar untuk diri kalian. Karena kenapa? Pembiasaan positif diharapkan ini tetap ada dalam diri kalian walaupun kalian tidak lagi menjadi siswa kami. Ya, ketemu orang salah, kalau ketemu orang bersapa, senyum. Enak kalau ketemu orang senyum, gitu enak ya, dan ketemu kan ya, ketemu lompat pula ya. Senyum, sapa, salam, salah satu kebiasaan positif. Literasi di awal pembelajaran hanya 5 menit, tapi ini mengakarkan apa nak? Mengakarkan untuk kalian sanggup berpikir kritis. Pikiran kritis tidak akan pernah muncul kalau kalian tidak bisa menempa dengan literasi yang ada. Gak sanggup kan kalian mengembangkan pemikiran kalian kalau gak ada dasarnya dulu. Ngaji 5 menit awal kita ngaji ya Bu Yoga ya. Kita ngaji ya Putri ya. Supaya apa? Pemakarannya apa? Budaya positifnya apa? Melunakkan hati. Kalau hati sudah lunak, kalau hati sudah bisa untuk berpikir,
berpikir, maka pembelajaran pun akan mudah diterima. Dan bagus kok. Jadi budaya positif Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau ini sudah sangat-sangat sesuai. Tinggal nanti kita pun akan harus konsisten saja kuncinya untuk terus melakukan budaya positif kita. Mulai dari pagi hari Senin Sapa Salam, dilanjutkan dengan mengaji bersama tadarus, kemudian kita berliterasi, baik itu literasi mata pelajaran atau literasi kelas, baru kita memulaikan hari dengan pembelajaran. Itu yang namanya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, terutama Pak Suradi dan Ibu Titi, budaya positif kita ini tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh stakeholder yang ada di dalam sekolah kita, terutama Bapak sebagai wakil ketua dan Ibu Bang Willy sebagai wakil pengembangan diri. Kami berharap sekali budaya-budaya positif yang kami bawa, pembebasan budaya positif yang kami bawa, teruslah konsisten dalam melakukannya, sedikit maka akan menjadi bukit. Lama-kelamaan siswa akan tahu dengan budi-budi yang ada di kita, budaya-budaya positif yang ada di kita, budi pekerti yang harus ada di kita. Lama-lama anak akan terbiasa banget. Jadi kami mohon dengan sangat kepada para stakeholder kami untuk selalu konsisten dalam melakukan dan meneruskan budaya positif yang ada. Nah, ini ya, bahasan ibu tentang budaya positif. Lalu nanti kita akan berbicara lagi tentang keyakinan kelas yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Ibu Tuti, Ibu Yesi. Oke, kepada Ibu Yesi kami persilahkan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jadi lihat, ada beberapa item kita antara lain budaya positif berawal dari pembiasaan positif, ya. Apalagi perubahan paradigma dalam pembelajaran, di mana anak harus diajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kalau sekarang zaman kekinian berarti nggak mungkin lagi zaman kelaluan, zaman lawas, tembak lawas nggak mungkin lagi. Ya, tinggal nanti Bapak Ibunya kita akan sama-sama berubah yuk paradigma berpikirnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah banyak materi yang disampaikan, ya. Saya yang terakhir saya menjelaskan sedikit saja mengenai 5 posisi kontrol. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, pengembangan diri dan Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, Bapak Haji Suradi dan Ibu Titi atas kesediaannya pada siang hari ini mengikuti acara kami mengenai kebebasan bergerak dalam budaya positif. Yang kedua, kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas Pak CD yang sudah menyediakan waktunya bersama-sama di sini untuk sedikit mendapatkan materi mengenai budaya positif yang akan kita terapkan di SMA Negeri 5 Lubuk ini. Serta kami ucapkan juga terima kasih kepada anak-anak yang sangat kami banggakan, anak-anak perwakilan dari ketua kelas dan juga wakil ketua kelas PACE, jadi dari kelas E1 sampai dengan E9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan juga kepada perwakilan guru BK dan juga Bapak Ibu guru semua ya yang sudah hadir di kesempatan ini. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai banyak sekali ya, ada budaya positif yang akan kita terapkan, bagaimana kita merubah pola pikir atau paradigma perubahan seperti apa yang akan kita terapkan. Selanjutnya bagaimana tadi kita membuat keyakinan kelas. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yesi. Nah, sekarang ini akan dijelaskan mengenai
5 posisi kontrol kita sebagai guru nih Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti juga akan kita terapkan bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol ini apabila kita menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak didik kita. Ya, yang pertama posisi kontrol kita yang masih sering mungkin kita terapkan sebagai penghukum. Ya, anak tidak mengerjakan PR, silakan kalian bersihkan WC. Itu posisinya guru itu adalah sebagai seorang penghukum. Sebenarnya apa hubungannya tidak mengerjakan PR dan membersihkan WC? Tidak ada. Ya. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru yang paling tingkatan terendah. Ya, terendah. Jadi kita tidak membawa efek yang membuat anak-anak menyadari kesalahannya. Yang ada hanya akan membuat anak didik kita merasa bahwa akan ada rasa sakit hati. Apa ini menghukum saja bisanya. Ya, ini adalah posisi kontrol kita yang pertama. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, kalian tidak kasihan apa sama orang tua kalian berdua? Ya, sudah membiayai kalian sekolah, sudah dibiayai dari kecil, ya kan? Akhirnya anak merasa apa? Merasa dia tidak berharga, merasa dia sering mengecewakan. Ya, dia sudah tidak berharga. Akhirnya ya sudah, saya apa adanya aja, saya sudah tidak berharga. Ya, itu yang akan nanti dirasakan oleh anak-anak. Ya, kemudian posisi kontrol kita yang ketiga, ini sebagai teman, ini sudah cukup baik. Ya, jadi kalau ada anak kita memiliki problem ataupun masalah, kita sikapi diri kita sebagai seorang teman. Ya, kita tanyakan nih, ya, gimana nih, kenapa tidak mengerjakan PR, masalah apa? Kita tanyakan dulu. Ya, seperti halnya layaknya teman dia bertanya, kamu ada PR? Nah, jadi kita tanyakan juga sebagai guru itu kita posisikan diri kita sebagai temannya dulu. Ya, tapi di sini masih ada efek negatifnya. Ya, kita di sini posisikan diri kita sebagai teman itu kan biasanya membantu, ya kan? Basic kan? Nah, kalau kita tiba-tiba pada suatu saat kita tidak bisa membantu, maka anak-anak juga akan merasa kecewa. Bukan pada sejati itu. Ya, ada bisa yang dijadikan teman. Ya, jadi ada sikap positifnya, anak-anak bisa lebih terbuka kalau kita menanyakan, kalau kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman baginya. Ya, ada dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Positifnya dia akan lebih mudah terbuka. Ya, karena dia merasa teman itu adalah tempat menolong, tempat curhatnya segala hal. Ya, tapi sisi negatifnya kalau kita pada suatu saat tidak bisa menolong, dia akan merasa sangat kecewa. Ya, posisi yang selanjutnya yaitu kita sebagai pemantau. Ya, jadi di sini kita menerapkan kita pantau segala sisi perbuatan anak-anak tersebut. Kemudian kita juga diselingi dengan kita bersifat sebagai temannya. Jadi selain kita posisi kita sebagai teman, kita pantau juga perkembangannya, kita selidiki karakter dari setiap anak didik, sehingga pada saat kita mengambil suatu tindakan itu sesuai. Ya, jangan sampai nanti ada kita sudah marah-marah, kita sudah menjudge, ternyata di balik ceritanya kita tidak tahu. Ya, akhirnya malah kita sendiri yang merasa tidak enak. Ya, terhadap siswa kita. Yang selanjutnya yaitu posisi manajer. Nah, di sini adalah tingkatan terbaik. Jadi kita memang sudah harus tahu karakter anak, kita bisa berposisi sebagai pemantau, dan kita bisa memanajer. Kita membuat keyakinan kepada siswa, ya, kembali ke keyakinan kelasnya tadi, ya. Kalian kan anak sudah punya keyakinan kelas.
kita tanyakan. Misalnya nih, anak-anak melanggar tadi tidak pakai pakaian seragam. Kita tanyakan dulu nih, apa yang menyebabkan dia tidak memakai seragam. Jadi jangan langsung ke posisi penghukum. Ya, jangan pula langsung membuat dia merasa bersalah. Ya, inilah dasar anak benar kata orang tua. Ya, jadi yang pertama kita posisikan dulu kita sebagai teman. Kita bicarakan, kita ajak bicara. Anak-anak kita ajak bicara, diposisikan sebagai teman. Tanyakan kenapa tidak pakai seragam sekolah. Setelah tahu misalnya penjelasannya seperti apa, kita ingatkan dia mengenai keyakinan kelasnya. Ya, bukankah kalian sudah punya keyakinan kelas? Tanyakan apakah kondisi yang sekarang sedang ia hadapi itu melanggar keyakinan kelasnya. Ya, karena kalau dibuat keyakinan kelasnya lebih menyentuh, karena memang itu adalah yang dibuat oleh anak-anak sendiri, ya, yang sudah disepakati bersama. Kalau anak-anak sudah tahu, oh dia saya melanggar atau tidak mematuhi keyakinan kelas, dia akan tahu. Dia juga akan tahu konsekuensinya. Maka kita sebagai guru akan menanyakan apa konsekuensi yang sesuai untuk perbuatannya. Ya, misalnya tadi tidak mengerjakan tugas, berarti mungkin di jam istirahatnya akan terpotong untuk mengerjakan tugas tersebut. Itu adalah konsekuensi yang harus dia terima. Ya, itu bukan sebagai sebuah hukuman. Konsekuensi sama dong dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Dia tidak, maka konsekuensinya mungkin jam istirahatnya akan terpotong untuk mengerjakan tugas itu. Ya, jadi jangan lagi kalian berangkat itu adalah sebuah hukuman. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan kalian. Ya, kita sebagai manajer juga akan menetapkan waktunya. Kapan bisa terlaksana, kapan bisa selesai. Ya, jadi anak-anak disiplinnya akan ditingkatkan, akan disadari dengan keyakinan kelasnya bahwa nanti akan ada konsekuensi jika saya tidak bisa melaksanakan ini dan ini. Dan itu sudah saya sepakati. Ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya. Selanjutnya ini ada mungkin dari peserta sendiri juga sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi anak-anak bermasalah. Mungkin anak-anak juga sudah ada contohnya kemarin, ya, ada beberapa siswa yang diajak untuk simulasi segitiga restitusi dan pada akhirnya kami minta tes kemarin, ya. Katanya penerapan segitiga restitusi yang tadi kita jabarkan dari 5 posisi kontrol ini lebih enak kalau gurunya sebagai manajer, sebagai teman atau sebagai pemantau daripada gurunya sebagai penghukum. Anak-anak akan lebih menyadari, akan lebih masuk ke dalam hatinya dan punya keyakinan untuk tidak melanggar hal tersebut atau mengulangi kejadian yang sama. Ya, bahkan yang dipilih mungkin anak-anak yang memang punya permasalahan yang sering Bapak Ibu temui di sekolah, ya. Anak yang tidak memakai seragam, anak-anak yang berkelahi, anak-anak yang merokok, ya. Setelah dicek mengenai menggunakan segitiga restitusi, anak-anak ternyata lebih memahami, menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Ya, mungkin ini saja penyampaian saya mengenai 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Bu Tika, selamat datang Bu Tika. Tadi langsung aja Bu Tika. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Adi Sunadi dan Ibu Yiti sebagai perwakilan sekolah, sebagai wakil kesiswaan dan pengembangan diri, bahwa yang kami lakukan hari ini
ini tidak selesai sampai di sini kerja ini. Jadi kami hari ini nanti akan membuat semacam MOU, tetapi kesepakatan kelas. Tidak seperti MOU atau kesepakatan yang sebelumnya Pak Gisradi. Kami nanti akan mengontrol kelas yang kami tunjuk. Jadi misalnya satu kesepakatan yang kami buat, kami kontrol keberhasilannya, sikapnya seperti itu. Jadi kan mungkin selama ini kita buat kesepakatan tuh apa ditulis bersama, tapi tidak dikontrol atau dievaluasi. Tapi yang ini Pak Gisradi kami kontrol karena pelaporan kami sampai memang betul-betul apa yang telah kami dapat kita sepakati itu dilakukan di sekolah itu. Harapannya Bu Kiki, Bu Wajahini, Bu Siska Endri, Pak Gisradi, Bu Kiki dan Bu Tika, Bu Hajika dan Ibu Puput, ya Bu Putri. Kita kepingin ke depan itu flashback waktu kita menjadi apa, kalau saya menjadi siswa mungkin ya, tapi kalau Ibu Wajahini dan Pak Gisradi dan Bu Kiki menjadi guru, jadi merindukan anak-anak dengan kita tuh memang betul-betul bisa belajar. Enggak banyak lagi yang dilakukan, terutama tadi menggiring supaya timbul konsekuensi, artinya membuat peraturan, terlebih adanya sebuah hukuman. Jadi itu kan kita kikis sedikit demi sedikit dengan catatan tadi membuat kesepakatan kelas. Nanti mohon perwakilan wali kelas dan nanti ada ketua kelas yang akan menandatangani itu untuk kelas-kelas yang kami tunjuk. Sementara kami kemarin belum memberikan ke yang lain, jadi baru ada E1 Ibu Siska ya, terus Ibu Tuti E2, terus Ibu Tuti E9 dan satu lagi nanti saya pilih nanti di perwakilan OSIS yang kelas 11 karena di situ judulnya pembelajaran matematika ya, seperti itu. Ini OSISnya kelas berapa ini? Kelas 11-nya sekelas ya? Enggak ya, nanti berarti dua kelasnya nanti saya akan lihat waktu pembelajaran matematika seperti itu ya. Karena ini targetnya Pak Gisradi ada monitoring, ada evaluasi kami. Jadi nggak serta-merta tidak nulis itu terus ditinggalkan, enggak. Tapi ada pelaporan sampai dengan aksi nyata yang dilakukan oleh kelas itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti dokumennya akan disaksikan oleh perwakilan sekolah Pak Gisradi dan Ibu Titi. Teman-teman nanti ini bisa dibuka. Kita fotonya backgroundnya kesana aja. Pak Gisradi, Bu Titi, mohon maaf hari ini kami membuat perubahan sudah walaupun kecil kalau mau dilihat. Selama ini kalau kegiatan mesti di sini sepadunya. Kami kembalikan ke sana seperti itu. Kenapa? Ini tujuannya bahwa yang ingin diedukasi ya itu kita semua. Jadi kalau di depan ini seakan-akan yang di depan ini orang hebat semua, enggak seperti itu. Jadi kita ubah semuanya hebat ya. Yang di depan ini yang lebih hebat lagi sudah. Kenapa? Beliau-beliau lah yang akan mengeksekusi dari hidup kami, penerapan budaya positif. Kalau kami ini tidak ada hasilnya tanpa Bapak Ibu berjerih payah nanti untuk mengusahakan itu. Untuk Bapak Ibu wali kelas lain, Ibu Cici, Ibu Siska dan Bu Ajilka yang sempat hadir dan teman-teman yang belum hadir nanti akan dipanggil Bapak Haji Suradi. Silakan buat kesepakatan apa nanti sampaikan ke kami. Kami yang akan mencetak nanti juga akan kita tanda tangani di kelas masing-masing. Yaitu Bapak Ibu. Kalau kami mau buat kemarin nggak tahu mungkin ciri khusus kelas begini itu mau membutuhkan tepat waktu. Saya nggak tahu, makanya nanti silakan dikasih kelas masing-masing. Laporkan ke saya nanti saya akan cetak ya. Terima kasih. Itu saja saya wakili nanti sebagai penutup. Setelah kita foto tentang edukasi perwakilan kelas 4 kelas itu, nanti baru kita foto bersama. Terima kasih sekali lagi. Nggak ada penutupannya langsung dari saya dengan ucapan Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya adalah orang-orang hebat. Ya, kita akan mengembalikan pembelajaran kita mulai dari SMA 5, terutama dari kelas 10 dan kelas 11 yang mewakili sekarang, menjadi pembelajaran yang arif, bijaksana, penuh keteladanan. Siapa yang kasih teladan? Apakah Bapak Ibu guru salah? Semua kita adalah teladan untuk diri kita masing-masing. Jadi nggak ada
just